persoalan yang kita sedang hadapi. Kalau kita berespon dengan benar, ini akan memperkecil, akan cepat membereskan masalah yang ada. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi beres. Tapi kalau kita berespon salah, maka yang tidak ada masalah jadi ada masalah. Bahkan yang masalahnya kecil jadi masalah yang besar. Penting di sini untuk kita berespon dengan benar ketika menghadapi krisis. Mengatasi krisis kehidupan. Ada satu kata yang paling ditakuti oleh banyak orang, yaitu kata krisis. Krisis air, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kesehatan, krisis hubungan, krisis kasih, krisis iman. Semua itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh semua manusia. Sebagai orang percaya, kita seharusnya tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut terhadap krisis. Karena firman Tuhan sudah membuktikan di balik krisis ada Tuhan. Di balik krisis ada kesempatan. Raja Wali jika takut sama badai, dia tidak akan terbang tinggi. Raja Wali akan terbang rendah, datar, flat jika tidak ketemu badai. Justru karena badailah membuat Raja Wali bisa terbang melampaui keterbatasannya. Karena badailah membuat Raja Wali bisa membumbung lebih tinggi sehingga badai ada di bawah Raja Wali. Sama dengan kehidupan kita, tanpa krisis manusia tidak akan pernah lebih kreatif, tidak akan pernah lebih berinovasi, tidak akan pernah lebih ada di level yang lebih baik. Jadi jangan alergi sama krisis, jangan takut sama nama persoalan, jangan lari dari namanya tekanan. Yang kita perlu lakukan adalah hadapi krisis bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat dan pintu kesempatan. Yang menarik, kata krisis dalam bahasa Mandarin gabungan dari dua kata. Yang pertama dangers atau bahaya, dan yang kedua opportunity atau kesempatan. Berarti krisis itu selalu bergandengan antara dangers dengan opportunity, antara bahaya dengan kesempatan. Dengan kata lain, tidak ada krisis sama dengan tidak ada kesempatan. Ada krisis sama dengan ada kesempatan. Menghindari krisis sama dengan menghindari kesempatan. Siap menghadapi krisis sama dengan siap menghadapi kesempatan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua bagaimana kita menang atas krisis. Yang pertama, untuk kita menang atas krisis, jangan berespon salah. Jangan cepat-cepat bereaksi. Amsal pasal 4 ayat 22. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kita perlu menjaga hati? Karena hati kita tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi tanggung jawab kita adalah menjaga hati. Selesainya atau selebihnya serahkan sama Tuhan. Karena tanggung jawab Tuhan menjaga hidup kita. Berarti kalau kita tidak dapat menjaga hati, maka Tuhan tidak dapat bertanggung jawab menjaga hidup kita. Jadi jangan salahkan Tuhan kenapa Anda ditinggalkan follower. Jangan salahkan Tuhan kenapa Anda ditinggalkan kekasihmu, karena Anda tidak mampu menjaga hatimu. Karena dari hati terpancar seluruh kehidupan. Hatimu suci, maka pikiran, perkataan, dan perbuatanmu suci. Hatimu kotor, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kotor. Hatimu liar, maka pikiran, perkataan, dan perbuatanmu liar. Hatimu sakit, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sakit. Luar biasa, ketika hatimu sehat, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga sehat. Jadi kita bisa melihat hati seseorang dari buah perkataan dan perbuatannya. Apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kejahatan atau hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran? Reaksi kita terhadap tekanan akan menentukan kemenangan kita. Ketika kita bereaksi benar, maka Anda akan menang. Ketika Anda bereaksi salah, maka Anda sulit menang. Coba ketika Anda buat salah atau nabrak mobil orang, Anda marah-marah, maka Anda bisa dipukulin orang. Keadaan akan tambah ricuh. Tapi ketika Anda buat salah atau nabrak mobil orang, Anda cepat minta maaf dan bertanggung jawab untuk bisa membetulkan mobil tersebut, maka urusan Anda akan cepat beres. Kita nggak seperti jadi bulan-bulanan masalah. Amat penting buat kita bereaksi benar pada waktu orang berbuat salah kepada kita. Maka Anda sedang memberi kesempatan orang tersebut untuk berubah. Tidak ada orang yang sempurna. Kita harus beri ruangan untuk orang tersebut bisa bertumbuh. Jika Anda bereaksi salah ketika orang buat salah kepada kita, maka ini akan membuat hubungan kita dengan orang itu jadi lebih renggang. Amat penting bagi kita bereaksi benar pada saat kita pun buat salah kepada orang lain. Apakah Anda orang yang sulit meminta maaf atau tidak? Apakah Anda orang yang sulit menerima masukan atau tidak? Apakah Anda orang yang cepat mau berubah atau tidak? Ketahuilah, reaksi kita terhadap tekanan
akan menentukan kemenangan kita. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, cerita tentang adanya krisis anggur pada sebuah pesta perkawinan di Kana. Ada seorang yang berespon benar pada waktu itu, yang di balik layar, sehingga Tuhan Yesus membuat mujizat pertama, air berubah jadi anggur karena orang ini. Di mana ketika Yesus diundang bersama murid-muridnya pada sebuah pesta perjamuan kawin di Kana, tanpa disadari bahwa pesta tersebut kehabisan air anggur. Anggur di dalam pesta perkawinan bukan untuk mabuk-mabukan, tapi anggur dalam perjamuan kawin bagi orang Yahudi lambang keramat-tamahan dan sukacita. Berarti kehabisan anggur, maka pesta tidak bisa dilanjutkan. Padahal pemimpin pesta atau pemilik pesta sudah mempersiapkan semua dengan sangat baik sebelum acara itu dimulai. Itulah kehidupan. Kadang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan. Namun puji Tuhan, pada waktu itu ada Maria, ibu Yesus, yang berespon benar, di mana menjadi pencetus mujizat. Ketika anggur habis, Maria tidak cuek bebek, belaga tidak tahu, atau Maria tidak langsung pulang aja, atau Maria juga nggak komplain sama pemimpin pesta kenapa air anggur habis. Tapi saat Maria tahu air anggur habis di pesta perjamuan kawin, maka yang dilakukan Maria adalah dia datang sama Tuhan Yesus untuk meminta mujizat. Dan Yesus berkata kepada Maria, waktuku belum tiba untuk melakukan mujizat. Maria tidak kecewa sama Tuhan Yesus atau marah sama Tuhan, sombong sekali kamu, diminta tolong kamu nggak mau tolong. Tapi Maria melakukan langkah iman dengan memanggil pelayan-pelayan dan berkata dalam Yohanes pasal 2 ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Luar biasa. Respon Maria benar. Ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama, air berubah jadi anggur, dan pesta kawin bisa berlangsung terus, tidak jadi dibubarkan karena Maria berespon benar. Maria tidak nyalakan pemimpin pesta, Maria tidak nyalakan pemilik pesta, Maria tidak kabur atau pulang, Maria bahkan tidak salahkan Yesus karena Yesus tidak berespon untuk melakukan mujizat, tapi Maria melakukan langkah iman. Dan akibatnya Yesus yang belum waktu melakukan mujizat, dia lakukan mujizat karena ada seseorang pencetus di balik layar berespon dengan benar. Saya percaya persoalan yang kita sedang hadapi, kalau kita berespon dengan benar, ini akan memperkecil, akan cepat membereskan masalah yang ada. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi beres. Tapi kalau kita berespon salah, maka yang tidak ada masalah jadi ada masalah. Bahkan yang masalahnya kecil jadi masalah yang besar. Penting di sini untuk kita berespon dengan benar ketika menghadapi krisis.